Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatazil khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rasulullah bersabda, haji yang mabrur itu pahalanya tidak lain adalah surga. Qalu ya Nabi Allah, para sahabat bertanya, mal hajjul mabrur? Yang mabrur itu yang seperti apa? Yang bagaimana? Qala, dijawab oleh Rasulullah, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Yang mabrur adalah yang memberi makan dan menebar salam. Di dalam penjelasan yang lain, it'amut ta'am wa ifsya'us salam wa tibul kalam, dan perkataan yang baik. Kita tahu bahwa haji mabrur pahalanya tidak lain adalah surga. Memang sudah sepantasnya orang yang haji itu dengan segala jerih payah perjuangannya, maka surgalah yang paling pantas. Rupanya para sahabat ini ketika diinformasikan oleh Rasulullah SAW bahwa haji mabrur pahalanya tidak lain adalah surga, ini para sahabat belum puas dengan penjelasan Rasulullah ini, sehingga para sahabat menanyakan lebih lanjut, mal hajjul mabrur? Yang mabrur itu yang seperti apa? Dijawab oleh Rasul, jawabannya pendek, singkat, padat. It'amut ta'am, memberi makan, wa ifsya'us salam, menebar salam. Bukan yang lain-lain. Maka ketika Rasul ditanya oleh sahabat, kan kalau kita logikanya atau kalau ditanya kita, mungkin jawabnya haji yang mabrur adalah haji yang sepulang dari tanah suci, selesai melaksanakan ibadah haji, sholatnya semakin baik. Kita mungkin akan jawab gitu. Atau haji mabrur adalah haji yang sepulang dari tanah suci, selesai dia melaksanakan ibadah haji, kan begitu, ya. Sedekahnya semakin baik dan lain sebagainya. Atau baca Qur'annya semakin banyak, zikirnya semakin banyak. Ternyata tidak. Justru Rasulullah menjawabnya dengan dua, memberi makan, menebar salam. Memberi makan itu adalah simbol menyejahterakan. Makan itu kan sejahtera. Orang dikatakan sejahtera hidupnya kalau dia bisa memenuhi kebutuhan makan. Ini kan kebutuhan paling prinsip. Maka ciri pertama haji mabrur adalah haji yang sepulang dari tanah suci, sepulang melaksanakan ibadah haji, dia menjadi orang yang gemar atau ahli atau
hobi memberi makan orang. Memberi makan jangan diartikan memberi makan dalam arti harfiah. Ya itu betul. Ada orang kurang makan, kasih makan, nasi bungkus. Ya, kirimi makanan ke rumahnya atau kirimi beras. Itu memberi makan dalam arti harfiah. Tapi memberi makan dalam arti yang lebih luas adalah menyejahterakan. Jadi haji yang mabrur adalah salah satu cirinya yang pertama, orang yang setelah pulang dari tanah suci, selesai dia melaksanakan rangkaian ibadah haji, dia pulang menjadi pribadi yang kehadirannya membuat atau mendorong kesejahteraan bagi orang lain. Kalau dia adalah seorang pengusaha, maka sepulang dia dari haji, memandang karyawannya berbeda. Kan memberi makan karyawan itu kan memberi gaji. Pasti sepulang haji dia dengan hadis ini berarti bukan memberi makan lagi, menaikkan taraf kesejahteraan karyawannya. Atau dengan kata lain, dengan makna yang lain, orang yang sepulang dari ibadah haji di masyarakat itu wah-wah. Karena memberi makan. Ya memberi makan, memberi bantuan, memberi atau membantu hajat orang yang butuh kebutuhan. Jadi kalau ada orang sakit dia tolong. Kalau ada orang kesusahan, dia bantu. Ringan tangan. Beloboh. Bahkan kalau dia mampu, ada orang utang, bayarkan utangnya. Kalau dia mampu. Utangnya jangan banyak-banyak. Utangnya puluhan miliar, yang mau bantu nggak punya uang, nggak bisa. Itu ciri pertama. Jadi memberi makan adalah simbol dari kesejahteraan hidup. Maka kehadirannya harus ikut mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ifsya'us salam, menebar salam. Salam itu artinya kedamaian. Assalam itu damai, tenang, sejahtera. Assalamualaikum, gitu kan? Assalam. Allah, assalam, al-mu'min, al-muhaimin. Allah yang maha damai. Allah yang maha sejahtera. Nah, menebar salam bukan mengucapkan salam. Kalau saya ketemu Pak Ali Sidki misalnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu namanya mengucapkan salam. Tapi ini menggunakan kata-kata menebar. Berarti ifsya'us salam, ciri kedua adalah menebar kedamaian. Bukan mengucapkan salam. Menebar assalam, menebar kedamaian. Berarti
ciri kedua dari haji mabrur adalah orang yang sepulang dari tanah suci, selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji, keberadaannya di tengah masyarakat, kehadirannya kembali di tengah masyarakat, itu membuat masyarakat damai, tentram, dan tenang. Lah kok ana wong mulih kaji kok tambah kisruh. Apalagi orang pulang haji, dia menjadi troublemaker misalnya. Orang yang selalu bikin masalah di masyarakat. Wong mau tentang anteng-anteng ana wong kuwi dadi ribut. Nah, itu. Kudune ana wong ribut teko kaji rampung. Aja ngasih ora ribut ketekan kaji dadi ribut. Ya. Coba perhatikan Rasulullah itu kan. It'am wa ta'am wa ifsya'us salam. Jadi ciri haji mabrur itu sebetulnya sosial banget. Nggak ada yang berhubungan dengan ibadah individual, sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya. Kenapa kok Rasulullah nggak menyebutkan itu? Ya karena yang gitu-gitu nggak usah disebutkan. Ya. Bagi seorang haji yang baru pulang dari tanah suci, yang sudah lihat Ka'bah, yang sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali, sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1.000 kali, yang sudah ziarah ke makam Rasul, yang bab-bab sholat, bab zikir, bab wirid, bab baca Quran, rasa domongke, itu kan kelas TK. Iki kaji mundak kelas, gitu loh, ya. Kuwi kelasnya biyen bab wirid, doa, ya, salate aja bolong-bolong. Kuwi pelajaran biyen. Sekarang kamu sudah pergi haji, sudah sempurna Islamnya. Terus gimana? Action. Oh, ada orang butuh makan, kasih makan. Tuh, ada yang butuh uluran tangan bantuan, kasih. Tuh, ada yang butuh pertolongan perhatian, kasih. Tuh ada yang sakit, jenguk, obatin. Tuh anaknya mau sekolah. Tuh kan banyak itu. Itulah pribadi haji mabrur. Jadi nggak boleh acuh tak acuh, nggak boleh masa bodoh, nggak boleh bukan urusan gue. Karena it'amut ta'am. Yang kedua tadi ifsya'us salam, menebar kedamaian, menebar assalam, menebar apa tadi? Ketenangan. Maka hadirnya dia kembali setelah mendapat gelar haji itu, dia harus menjadi pribadi yang membuat masyarakat di sekitarnya jadi tenang, jadi tentram, jadi damai. Ini nyambung dengan surat Al-Ma'un. Perhatikan Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan atau mengkhianati agama? Kira-kira nek ana wong takok kok jawabannya apa? Wong sing ora salat. Gitu, ngaku Islam tapi ora poso. Gitu. Ternyata oleh Allah enggak begitu didefinisikan.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Berarti nggak peduli, menyanyiakan, bahkan membunuh masa depan anak-anak yatim. Itu mengkhianati agama, itu mendustakan agama. Ya kan? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Tadi haji apa ceritanya? It'amut ta'am, memberi makan. Ara'aita tadi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya toh? Haji mabrur yang urusannya ibadah tapi outputnya sosial. Orang yang mendustakan agama yang kaitannya dengan iman, tapi ternyata outputnya adalah sosial. Anak yatim, orang miskin. Menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Loh, piye toh? Sholat kok dicelaka-celakain? Jare kon sholat. Wa aqimus sholat, wa atuz zakat. Sholatlah kamu, zakatlah kamu. Ya, aku tak sholat. Begitu sholat, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Ntar dulu, jangan berhenti. Nek berhenti liberal mengko. Wah, aku arep sholat dicelaka-celakain, fawailun rasa sholat, ayo mandek soalnya, urung tuntas macone. Makanya kan diteruskan kan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya sahun, lalai. Jadi orang yang celaka, orang sholat yang celaka itu orang yang sholatnya lalai. Iya gitu. Sholat tapi lalai. Bukan nggak sholat. Kalau nggak sholat berarti nggak sholat. Ini alladzina hum an sholatihim, yaitu orang yang dengan sholatnya lalai. Bukan nggak sholat. Kalau nggak sholat, lain lagi masalahnya, judulnya lain lagi, kafir. Ya toh? Tapi ini orang yang sholat tapi dia lalai dengan sholatnya. Apa maksudnya? Sahun. Sahun itu dalam bahasa Arab lalai, bukan lupa. Kalau lupa tidak mengerjakan. Saya lupa mengerjakan sholat, berarti nggak sholat, kelalen. Aku lupa makan, berarti saya nggak makan, kelewat makannya. Tapi kalau makan tapi lalai, beda dengan lupa tidak makan. Lupa tidak sholat berbeda dengan sholat tapi lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sholatnya lalai itu berarti dia sholat, tapi satu, sholatnya tidak sesuai dengan yang dikarepe karo sing perintah. Ya toh? Gini, saya punya murid, kerjakan PR. Yo ngerjake ta bocah-bocah kuwi, tapi ora sing makarepke. Maksudku kudu kuwi le. Hah? Itu sah nggak dia kerjakan PR-nya? Enggak. Aku ngongkone apa? Kok kerjakan yang lain? Nah gitu loh. Yang berikutnya, saya merintahkan murid untuk kerjakan PR itu supaya dia belajar malam. Ben kowe bengi-bengi aja dolan, terus kowe belajar, terus tak kai kerjaan, tak kon sinau kerjakan PR. Lah iki ana murid bengi dolan, nggak ngerjakan PR, tidur kecapean, pagi-pagi
urung ngerjakan PR, berangkat ke sekolah, sampai di sekolah sebelum gurunya masuk nyontek PR temennya. Kuwi sing tak karepe itu. Itu yang saya maksud dengan PR bukan? Bukan. Nah, kalau saya tanya PR-mu mana? Ini. Di mana dikerjakannya? Di sini. Nyontek, enggak sesuai dengan yang saya mau. Nah, ini berarti dia orang yang lalai mengerjakan PR, bukan tidak mengerjakan PR. Jadi alladzina hum an sholatihim sahun, bukan orang yang enggak sholat. Dia sholat, tapi sholat iya maling iya. Kata Allah, loh, sholatmu harusnya kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah kamu sholat tapi kok masih maksiat? Marah bener gue. Lah kamu sholat kok masih ngomongnya begitu? Nggak betul kamu. Lah kamu sholat tapi kok masih nipu begitu? Nggak bener kamu. Lah kamu sholat kok masih mau limo? Nggak bener kamu. Gitu loh. Jadi problemnya bukan pada orang yang nggak sholat, itu judul lain. Gitu? Ini ada problem di dalam diri orang-orang yang sholat. Ternyata sholatnya tidak membuatnya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lah ini isi sholat tapi isi keji dan mungkar, apa artinya sholat? Celaka kamu sholatnya. Itu loh maksudnya. Ya toh? Tadi ada anak ini ngerjakan PR, ngerjakannya di rumah, baik, belajar, malam, nggak nyontek, bagus. Ini nggak ngerjakan PR, ngerjakannya di sekolah, beberapa menit sebelum gurunya masuk, nyontek lagi. Kira-kira gurunya sejengkel orang? Jengkel lah. Ya. Itu dia. Oh, sapu, jogan. Ini halaman disapu ya. Nyapu. Nek dia nggak nyapu salah. Kamu nggak melaksanakan perintahku. Takon nyapu kurang nyapu. Salah toh? Dia tidak mengerjakan perintah. Ini beda. Sapu ya, saya ngerti. Nyapu ta. Ini celaka. Sholat enggak? Sholat, tapi sholatnya Allah. Perintah itu kuwi. Saya dikarepe Gusti Allah enggak begitu. Tumakninah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kan begitu. Maliki yaumiddin. Iya kan? Ini macane Al-Fatihah ora jelas makharijnya, enggak jelas itunya, kira dolin amin. Ini mau gimana? Apalagi kita enggak tahu ki maca surat apa bar Fatihah. Karena kan ora jelas, grendem kabeh. Ki kul huwallahu ahad apa al-falaq apa? Harus jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jelas toh? Mau yang pendek Al-Kautsar ya jelas. Inna a'tainakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Kan gitu. Nah, ini. Tadi haji ya. It'amu ta'am, memberi makan. Kemudian apa? Wa ifsya'u wassalam, menebar kedamaian. Indahnya Islam di situ. Jadi ketika Allah dan Rasulnya itu bicara tentang ibadah, outputnya harus sosial, harus muamalah. Buat apa haji ternyata kamu nggak peduli sama orang lain, pulang? Buat apa kamu haji ternyata nggak memberi makan orang lain? Buat apa kamu haji pulang-pulang bikin geger, usrek? It'amu ta'am wa ifsya'us salam. Sama dengan fawailul lil musallin. Ngapain kamu sholat gitu? Ternyata sholatmu enggak mencegah sesuatu yang keji dan mungkar. Tanha anil fasya wal mungkar. Buat apa kamu beragama kalau ternyata sama anak-anak yatim aja kamu masih begitu, sama orang-orang miskin kamu begitu? Dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi itulah. Maka kita ini beribadah harus benar. Sholat yang benar. Benar itu maksudnya syarat, rukun, ya, itu semua dipenuhin semua. Ya wudunya yang benar. Mulai dari wudu dulu, bersuci dulu, ya kan? Wudunya yang benar, basuh mukanya yang benar, kumurnya, istinsyaknya, madmadhahnya, kemudian tangannya, kepala, telinga sampai kaki yang benar. Habis itu sholat, ngadap kiblatnya yang benar, niatnya yang benar, takbirnya yang benar. Itu namanya berarti sholat dengan benar. Dari sisi hukum-hukumnya dulu. Allahu Akbar. Lah kok nyebut Allahu Akbar itu glambreh terus gue piye? Pemerintah nyebut yang liane Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei para imam, usikum wa iyaya. Wah, sing tegas gitu loh. Yang pondok tak sungeni cah. Lah kowe dadi imam takbir urung fasih terus piye? Sing jelas itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi bunyi semua. Allahnya ya jelas, akbarnya jelas. Sami Allahu liman hamidah. Jelas. Kok kayak sungkan gitu. Sami Allah. Allah. Kayak wong lemes, kenapa wong sehat-sehat bugar-bugar begitu sholat jadi kaya wong lemes. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sengeni kok. Iya toh? Sing bener, sholatnya bener. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngonek wirid, yo sing bener. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Mbok sing jelas gitu loh. Iki kan kalimat thayyibah kabeh.
Lah kok nek donga ya sing jelas. Kan mau diamini orang toh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Iya kan? Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan innaka khairur raziqin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ora apa-apa ta, tapi ini yang tolong kebiasaan ini diubah. Donga sing bener tadarruan wa khifatan, dengan ketundukan, kekhusyuan. Sing ngrungokke juga khusyuk, ngamininnya juga khusyuk. Itu satu tuh, bener dulu nih ibadahnya ini. Ya, setelah itu baru outputnya ibadah juga harus benar. Haji tadi, it'amu ta'am wa ifsya'u salam, memberi makan, ya peduli, menyejahterakan orang, menebar salam, iya. Tadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya kan? Ya, kalau gitu jadi harus sama anak yatim yang baik, ya. Karena itu nanti dihadek jangan. Kemudian dengan orang miskin ya kasih makan, jangan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan. Nanti kena pasal yukadzibu biddin, itu pasal. Iya kan? Salatnya yang benar. Tadi dari sisi hukum-hukumnya benar, syarat rukunnya benar, terus bar salat ya harus mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, dari maksiat-maksiat, dari hal-hal yang enggak benar, yang enggak baik itu kan. Nah, itu kalau enggak kena pasal, pasalnya fawailul lil musallin. Kan begitu toh? Itulah agama kita. Jadi ibadah harus hablum minallah, hablum minan nas. Itulah yang dipesankan oleh Allah dan Rasulnya. Bab haji sama, bab agama sama, bab sholat sama. Apalagi sholat itu dimulai dengan apa? Takbir, Allahu Akbar, mulai sholat kan? Diakhiri dengan apa? Salam. Jadi sholat itu nggak diakhiri dengan takbir lagi, tapi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tur ngelingok kanan, dadak ngelingok barang. Assalamualaikum warahmatullahi, lingok kiri. Bapak Ibu tahu nggak? Takbir itu kalimat vertikal, hamba dengan Allah. Kan kalau saya ketemu Pak Sidki, Allah Akbar, kan nggak mungkin. Kalau saya dengan Pak Sidki horizontal, itu kalimatnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum itu nyapa siapa? Nyapa Gusti Allah apa nyapa sesama? Nyapa sesama. Kalau Allahu Akbar nyapa siapa? Nyapa Allah. Nah, sholat dimulai dengan menyapa Allah, diakhiri dengan menyapa manusia. Filosofinya apa? Maknanya apa? Bar sholat, deloken kanan kirimu, tonggo kanan, tonggo kiri, ngarep mburimu, lingkunganmu, wis damai urung, wis sejahtera urung. Itu. Ya. Ojo mung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan soal nengok-nengok, ini ada maknanya. Jadi bukan olahraga tengok kanan tengok kiri. Ini simbol. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maksudnya kamu sudah sholat, sudah menghadap saya, kata Allah kan gitu. Sudah, dah.
insyaallah kabul. Kan kita kan tugasmu tuh sebelah kanan. Tuh sebelah kiri. Tebar salam. Tebar salam. Ya. Nah. Sakjane nek kabeh wong memahami ini selesai masalah itu. Lah bar salat kok gelut kan salame ning ndi? Bar salat padu. Lah kayak mau salame ning ndi? Kok padu? Lah assalamualaikum menebar salam, mengucapkan salam. Di mana assalamualaikumnya tadi itu? Mulai kaji kok padu, mulai kaji kok gelut, mulai kaji kok wis ro, ya kan? Troublemaker. Di mana ifsya'us salamnya itu? Kemudian saurunge kaji dipanggil jenenge kulingo. Barang wis kaji diundang jenenge orang lingo. Lah kan wah dadi angel to saiki. Akhirnya apa? Nggak membuat orang tenang, nggak membuat orang nyaman. Jadi orang akhirnya nggak nyaman. Saya mendingan sampai saurunge kaji Pak, enak. Sampai barang wis kaji kok dadi orang angel kae sih. Ya? Nah, jangan. Ada perubahan lah, ada perubahan. Ya, itulah diantara hikmah-hikmah ibadah yang bisa kita petik, yang bisa kita tangkap dari pesan Allah dalam Al-Quran atau pesan Nabi dalam hadis-hadis tadi, hadis tentang haji mabrur, ya kan? Qurannya juga mengatakan demikian. Mudah-mudahan ini sepulangnya nanti saudara-saudara kita yang dari haji ini mudah-mudahan bertambah orang yang semakin peduli, bertambah orang yang semakin sejuk dan menyejukkan. Nah itu kan logikanya. Berarti ketekan wong kaji akeh kae, alhamdulillah ada orang baru yang siap membuat damai dan tenang. Ada orang-orang baru yang siap ikut berjuang, memperjuangkan dan menyejahterakan masyarakat sekitar. Itu ya. Saya kira cukup dan nanti kita sambung di lain waktu. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Mari kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمدرسينا ولأبنائنا ولطلابنا ولأنصارنا ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قولوا قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.